Halo semuanya, halo guys. Pilih kartu, pilih pile, ya kan? Pilih kartu kali ini temanya tentang bagaimana kamu ke depannya dan kamu akan dianggap seperti apa, ya kan? Nah, oke guys, pal 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati, saran aku. Pause aja videonya. Biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Pal 1, 2, 3. Ini disimpan dulu ya kan. Oke. Nah, kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini kartu pertama. Cara pal 1, ya kan? Bagaimana kamu ke depannya dan kamu akan dianggap seperti apa? Aku ngerasa ke depannya ya, ada saja hal-hal yang akan terjadi dan kamu akan mensyukuri gitu. Semoga ya Tuhan dan semesta lancarkan kehidupanmu. Ini rezekimu akan bermekaran. Bisa dibilang rezekimu ada kelancaran. Terus apa ya? Ya mungkin ada juga kelimpahan ini ya. Kelimpahan soal cinta, kasih sayang. Aku ngerasa ke depannya ada saja orang suka sama kamu. Ada saja orang tertarik sama kamu. Ya. Ada aja orang sayang sama kamu atau masih sayang sama kamu. Tapi ya, ada kayak syarat gitu ya. Supaya kamu dapatkan rezeki, supaya kamu ada kelimpahan cinta, ada kelimpahan kasih sayang. Ya mungkin syaratnya itu kamu harus banyak bersyukur ya. Syukuri hal-hal yang mulai terkecil supaya kamu dipercayakan yang terbesar, ya kan? Nah, dan kamu bisa dapat ini semua kalau kamu memaafkan, ya. Maafin ya masa lalumu, guys, ya. Ikhlasin yang udah berlalu. Orang yang datang, orang yang pergi ya, itulah pembelajaran hidup. Jadi ikhlaskan itu, maafkan orang-orang itu, ya. Jadi kedepannya kamu pinter banget bersyukur, ya. Kamu gemoy banget sih. Seneng aja gitu ya lihat orang kayak kamu bisa mensyukuri keadaanmu, kamu syukuri masa lalumu, masa sekarang dan masa depanmu gitu. Kalau orang mensyukuri masa lalunya, jadi akan bersyukur juga ya di masa depan. Di masa depan ada kelimpahan yang akan disyukuri juga gitu ya. Terus, terus apa ya? Aku ngerasa kamu akan ikhlas-ikhlas gitu ya menjalani hidupmu ke depannya. Karena kamu yakin, kamu percaya bahwa semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting kamu sudah berusaha dan udah berbuat baik ya, sudah berdoa dan ya ibadah gitu. Terus ke depannya ini mulai dari orang masa lalu, orang masa sekarang, sampai ke masa depan ya. Ini nanti akan bersyukur pernah kenal kamu, ya. Coba kamu catat itu ya. Lihat aja nanti.
Kedepannya ya, orang yang dari masa lalu, masa sekarang, bahkan sampai masa depan itu akan bersyukur kenal kamu. Tuh. Mungkin orang itu nggak nemu ya orang seperti kamu. Kamu orang yang penyayang, kamu orang yang penuh cinta, kamu pengertian, baik ya, terus cantik lagi. kamu kamu ganteng mungkin ya, atau karena kamu baik ya, kamu jadi cantik gitu kak, kamu jadi ganteng gitu guys. Wah, kedepannya kamu akan jadi orang yang berani. Karena sudah terlatih ya, sudah terlatih gitu. Gimana lah ya kan? Sudah terlatih patah hati lah, sudah terlatih sakit hati lah, sudah terlatih kecewa lah. Ah, udah biasa lah. Ya gitu. Jadi sebenarnya orang yang banyak ujian, banyak rintangan, tantangan seperti kamu ya, itu orang yang kuat. Kamu itu orang yang kuat. Ya, jadi akhirnya terbentuklah dirimu menjadi pribadi yang hebat. Kayaknya kamu ke depannya ya, ini kamu berani banget ini. Berani lanjutkan hidupmu. Ayo maju. Siapa takut? Ya kan? Ayo move on. Siapa takut? Ada kayak gitu. Atau apa? Berani jadi diri sendiri. Ya kamu berani. Mulai dari sekarang berani bilang iya kalau memang iya, atau berani bilang tidak kalau memang tidak. Jadi ya kamu tetap baik sih, cuma kayak kamu akan berani menunjukkan dirimu sendiri dan menunjukkan ya siapa dirimu yang sebenarnya dan apa yang kamu rasakan. Apalagi teruntuk kalian, teruntuk kita ya, bangsa-bangsa yang tidak enakan ya, gak tegaan gitu say. Aku susah banget ya bilang tidak, aku susah menolak gitu. Wah, itu di masa depan tidak berlaku lagi. Coba dicatat ya, catat. Kamu tidak lagi jadi orang yang nggak enakan, atau istilahnya people pleaser gitu ya. Ngapain nyenengin semua orang ya. Tuh udah saatnya kamu mikirin dirimu. Kamu akan berani nih ya maju ke depan, kamu akan berani mencoba tantangan, rintangan apapun ya untuk kemajuan masa depanmu. Kamu akan berani mencoba hal-hal apapun ya supaya masa depanmu lancar jaya, mantap jiwa. Ya kan? Terus masa depanmu ini kayak kamu itu juga pinter ya membahagiakan dirimu. Contohnya kamu pengen bahagia, ya bisa gitu kamu bahagiakan dirimu. Kayak mulai dari bersyukur lah, mensyukuri semuanya lah. Dari situ kan kelihatan gitu, kamu bisa bahagiain dirimu tanpa harus bergantung pada siapapun ya. Tuh. Terus kamu ke depannya kayak relax gitu ya. Karena ya kita udah pernah kan di titik terendah, kita udah pernah di titik yang paling sakit gitu. Jadi kayak gitu bangkit ya udah relax ya. Udah kayak tantangan hidup udah biasa gitu. Ujian hidup kayak ya udah pernah kan melewatinya. Jadi kayak kedepannya kamu bisa. Apapun ujian hidup, tantangan hidup kamu bisa lewatinya. Bahkan kamu lewatinya dengan bahagia gitu aku rasanya ya. Kuncinya kamu banyak-banyak bersyukur ya. Jarang-jarang orang kayak kamu. Kamu itu orang pilihan ya. Jadi banyak bersyukur dan kamu akan panjang umur ya aku rasanya. Semoga lah ya. Umur itu Tuhan yang atur. Usia itu diatur yang maha kuasa ya. Tapi aku ngerasa kamu ini kayak akan sehat ke depannya, akan panjang umur ke depannya. Karena masih banyak tugas-tugasmu ya ke depannya. Masih banyak misi jiwamu, tujuan hidupmu ke depannya gitu. Ya. Kayak apa ya? Kamu itu ke depannya jadi orang yang bisa dipercaya gitu ya. Mungkin seseorang itu akan datang lagi karena ya dia membutuhkan kamu gitu. Kamu adalah sosok yang dikirim Tuhan. Kamu adalah sosok yang diutus Tuhan ya untuk orang ini.
Jadi kayak gimana pun orang ini mau kemana pun, dia nggak menemukan orang seperti kamu. Sebenarnya dia butuh orangnya seperti kamu sih. Dia butuh sosok itu seperti kamu. Jadi kamu yang akan dicari. So ya udah. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Akan ada kedatangannya gitu. Nih. Wah, wah, wah. Kedepannya ya, kamu akan dianggap sosok yang tidak terlupakan. Coba dicatat lagi ya. Siapapun orang yang pernah kenal kamu, itu nggak lupa sama kamu, ya. Apalagi orang yang pernah kamu perjuangkan. Orang yang pernah kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kamu pernah baik banget sama seseorang itu, ya. Dia tidak akan pernah lupakan kamu, ya. Jadi selamanya kamu ini membekas di hati seseorang, bahkan ke depannya. Dia tidak akan lupakan kamu. Apalagi kamu ke depannya makin menarik gitu ya. Kamu ke depannya kayak makin jelas gitu hidup kamu. Kamu berbeda daripada yang lainnya. Jadi ke depannya kan dia pasti makin cinta gitu, guys. Dia makin sayang sama kamu. Nih kan. Jadi kamu tuh kedepannya akan dianggap sumber kebahagiaan bagi seseorang ini, ya. Dan apa ya? Mungkin dia memang terlihat lambat, dia terlihat kayak pelan-pelan gitu menuju kamu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya dia itu mau sama kamu, ya. Ujung-ujungnya orang ini akhirnya pengennya itu sama kamu. Oke? Terus di masa depan kamu akan dianggap apa ya? Kayak perjalanan hidupmu itu luar biasa. Nanti ada ini bangga ya kenal kamu. Ada nanti salut banget kenal kamu. Misalnya gini ya. Sorry itu saya, maaf ngomong. Sebelumnya aku ngerasa hidup kamu itu nggak ada arahnya gitu. Entah siapalah bilang itu ya. Bisa teman lah, keluarga lah, atau dia gitu kan. Atau siapalah mereka. Ada yang pernah mikir, ya aku ngerasa aja hidup kamu itu kedepannya gitulah. Hidup kamu kedepannya kayak nggak ada arahnya. Kamu akan biasa aja gitu. Tapi ternyata di masa depan kamu yang semakin menarik. Di masa depan kamu yang akan bercahaya. Jadi orang kayak nggak nyangka sih. Ya aku harusnya bangga ya kenal kamu. Bangga dengan perjalanan hidupmu. Salut gitu ya dengan perjalanan hidupmu. Gitu loh guys. Dan kedepannya banyak yang akan iri padamu. Ya coba dicatat. Catat lagi ya. Mungkin kedepannya karena kamu tuh gemoy banget ya. Kedepannya. Ya mungkin kedepannya kamu sukses gitu. Ada memang aroma-aroma sukses di sini ya. Iya loh. Jadi aku ngerasa ini entah kamu tuh akan lebih baik dari dia lah, kamu akan lebih baik dari mereka, kamu akan lebih baik dari temanmu atau keluargamu atau siapa ya. Mungkin intinya kamu lebih positif gitu, hidup kamu lebih jelas, kamu lebih lebih spiritual, atau jangan-jangan kamu lebih bahagia ke depannya. Jadi kan ada yang iri, ada yang cemburu sama kamu gitu guys. Oke. Minum dulu yang aus ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ya kedepannya kamu akan dianggap kamu kayak layak banget mendapatkan kehormatan. Kamu layak banget mendapatkan apresiasi. Ya pokoknya intinya kamu layak dihargai ke depannya gitu. Orang yang menganggap kamu misalnya kayak kamu kayaknya nggak gimana, nggak ada apa-apanya. Kita lihat aja nanti ya.
ini kamu akan dianggap berharga. Kamu akan dianggap luar biasa. Bahkan orang yang kayak awalnya main-main ya, menganggap kamu. Tapi nanti dia akan mau ya berkomitmen sama kamu. Bahkan kamu diidam-idamkan menjadi istrinya atau suaminya. Cie. Hahaha. Iya loh. Jadi kan ada orang kayak, kamu tuh enggak gimana. Tapi lihat aja ke depannya. Kalau kamu ternyata luar biasa, siapa sih nggak mau sama kamu, ya? Kalau kamu ke depannya luar biasa, ada yang mengidam-idamkan kamu jadi pasangannya gitu, Kak, ya. Oke, dan kamu akan dianggap keluarga ini ya. Siapapun ini, kayak ngerasa kamu bagian dari hidup saya. Ya pokoknya mulai dari keluarga pasti mengakui, memvalidasi. Bahkan teman-teman ada yang nanti kayak, ih aku tuh teman kamu. Aku kenal kamu. Kamu luar biasa ya. Atau apa ya? Pokoknya lihat aja ke depannya kalau kamu berhasil ya. Kalau kamu lebih baik, pasti ada saja memvalidasi atau mengakui. Adalah yang aku ngaku kamu itu temannya gitu. Padahal kemarin-kemarin ya belum tentu kita dianggap teman, ya kan? Sudahlah, maafkanlah. Oke, dan kedepannya kamu dianggap kayak healer ya, penyembuh. Jadi kita bisa menyembuhkan rasa sakit seseorang. Rasa sakit dalam tanda kutip ya, menghealing seseorang ya. Jadi sebenarnya orang yang pernah sakit seperti kita, orang yang pernah tersakiti seperti kita, akhirnya bisa menyembuhkan nantinya ya. Tuh. Ibarat kayak kita udah pernah healing kan. Jadi kedepannya bisa kita jadi healer ya. Kamu sudah rasakan sakitnya hidup ini, sakitnya tersakiti gitu kan. Ya akhirnya siapapun nanti datang ke kamu berkeluh kesah, mau curhat sama kamu, ya kamu bisa healer gitu ya. Kamu bisa menjadi penyembuh. Karena kamu ngasih energi healing, kamu ngasih energi ketenangan, kedamaian. Wah, mantap jiwa kamu, say ya. Gitulah, Kak. Oke, langsung. Ini ada Y, C, Z, B, D, Q, T, W, J, E, N, H, S, ada X. Udah kenal banget. Ada A, P, F, ada I, M. Januari, Juli, Maret, Februari, September, Oktober, Agustus, dan Desember ya. Ada Taurus, Scorpio, Gemini, Aquarius, Virgo, Libra, Aries, dan Leo ya. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, PAL 2, pilihan 2, kalian yang milih ini ya, kartu kedua. Tara. PAL 2 yo guys. Bagaimana kamu ke depannya? Dan kamu akan dianggap seperti apa ya? Ini aku merasakan aroma-aroma. Kedepannya kamu itu semakin spiritual. Kayak bakalan naik ya spiritualitasmu. Jadi otomatis intuisi makin naik. Intuisi makin tajam. Firasat makin kuat. Kata hati makin kuat gitu. Jadi bisa aja sih kedepannya kamu punya kemampuan spiritual ya. Kamu bisa juga nih jadi orang-orang yang punya bakat spiritual gitu. Ya minimal lah kedepannya kamu bisa baca keadaan, kamu bisa baca situasi, karena
kamu bisa merasakan petunjuk ilahi, kamu bisa merasakan petunjuk semesta gitu. Jadi kan gitu kamu ke depannya. Maaf berisik ya. Jadi kayak gitu. Aku ngerasa banget ya, kamu makin sensitif ke depannya. Tapi nilai plusnya itu kamu makin intuitif. Intuitif itu ya intuisi makin bagus. Bisa membaca petunjuk semesta, membaca petunjuk Tuhan. Jadi kamu bisa membaca keadaan. Bisa membaca ya ke depannya seperti apa. Oke? Jadi kalau intuisi makin bagus gini, kamu akan dianggap spesial ya. Meskipun sebelumnya bisa dianggap aneh gitu. Misalnya gini loh, kan kalau orang yang sensitif seperti kita ya, orang yang sensitif seperti kita, yang intuitif seperti kita ya, itu awalnya akan dianggap aneh gitu. Tapi kedepannya kalau misalnya dia dan mereka melihat bahwa kamu itu ada berkahnya, intuisimu ada berkahnya, ya akhirnya kamu dianggap spesial gitu ya. Sama juga kayak orang-orang yang playing victim ya, orang-orang yang taunya menyalahkan, taunya memojokkan gitu kan. Itu orang-orang yang mungkin awalnya ngerasa kamu seperti aneh, seperti sensitif banget, drama banget atau apa. Tapi akhirnya ini kamu kalau makin spiritual, ya akan ditunjukkan kebenaran ada di dalam dirimu. Nilai-nilai kebaikan itu ada di dalam dirimu. Dan akhirnya dia atau mereka akan mengakui kamu itu spesial, ya. Jadi ada aja lah nanti merasa bersalah sama kamu ya. Ya kan? Jadi kalau orang kayak kamu semakin spiritual, kamu semakin jago soal energi. Bahkan kamu bisa menarik energi seseorang, ya. Kita tarik energinya. Jadi, iya, seperti itu ya. Contohnya nih, percaya nggak dengan hukum alam, ya? Atau hukum tarik-menarik percaya nggak gitu, ya? Jadi sebenarnya kamu bisa melakukannya ke depannya. Kayak gini contohnya ya. Kamu itu kan udah punya intuisi bagus ya. Jadi kamu bisa rasakan gitu ke depannya. Siapa aja orang yang tidak move on dari kamu. Siapa aja orang yang merasa bersalah sama kamu. Atau siapa aja orang yang menyesal sudah menyakitimu. Siapa aja yang kangen sama kamu. Siapa aja yang masih cinta sama kamu. Kamu bisa rasakan itu. Terus intuisimu kan juga bisa rasakan, ini orang ada penyesalannya, tapi dia malu mengakuinya, gengsi orangnya, bla 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 gitu kan. Cuma ya kamu kayak apa ya? Kamu andalkan energimu itu, kamu ngerasa kayak, wah energiku harus bekerja nih, ya kan? Untuk menyadarkan orang ini, untuk menarik energi orang ini, supaya dia lakukan sesuatu ya, untuk hubungan ini gitu. Ya contohnya, aku belajar ikhlas, aku belajar memaafkan, aku belajar melepaskan semua kebaikanku, pengorbananku, perjuanganku gitu. Dan kedepannya aku fokus sama hidupku, aku tidak terlalu menoleh ke dia, aku nggak terlalu berharap sama dia gitu. Dan akhirnya ya bisa menarik energi dia. Jadi kalau kamu lakukan itu, dia akan kejar kamu gitu. Dia akan cari kamu di masa depan, ya. Itu loh guys. Oke. Terus kedepannya kamu ini orangnya ngangenin memang ya. Kedepannya ini yang milipel ini kan spiritualnya naik ya. Jadi kamu makin spiritual. Jadi kalau makin spiritual gitu, kamu pasti pengennya apa ya? Mempertajam intuisi, menyendiri, membaca petunjuk ilahi, meditasi, berdoa gitu ya.
atau kamu membatasi diri, atau kamu menutup diri gitu. Ada masanya kamu kayak gitu. Dan akhirnya kamu dirindukan. Kamu tuh kayak ngangenin gitu. Jadi kedepannya lihat aja, orang-orang kangen sama kamu. Ada aja yang rindu dengan kamu gitu, Kak. Ya. Tuh, dan kedepannya kamu akan produktif. Ya, kamu tidak ladeni drama, kamu tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang energi. Jadi orang yang produktif itu tahu nih mana yang pantas dipikirkan, mana yang pantas dirasakan, atau mana yang pantas dikerjakan. Pokoknya mana yang berfaedah kamu tahu. Jadi no drama-drama ya, no huru-hara, no untuk orang yang cari gara-gara. Jadi kamu kayak kedepannya fokus gitu ya ke tujuanmu aja gitu. Oke, dan ada ini ya doa-doa, harapanmu, impianmu, cita-citamu akan dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi kita itu tidak hanya fokus menarik energi dia, tapi kita fokus menarik energi rezeki, kita menarik impian kita, cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita, ya kan? Nah, jadi belajarlah seperti itu. Boleh kamu browsing, searching, cari di internet ya. Bagaimana nih hukum tarik menarik? Aku pengen menarik ini, pengen menarik itu. Aku pengen ini ono. Tapi ingat ya, sebenarnya hukum tarik menarik itu bisa lancar ya. Kalau hati kita bersih ya. Jangan ada rasa sakit hati, sudah mengampuni, sudah mengikhlaskan, sudah melepaskan. Terus apa ya? Yakin dan percaya bahwa kedepannya kamu akan dapatkannya gitu. Terus jangan diam aja, berusaha juga. Dan akhirnya terwujud ya satu persatu ke depannya. Gitu guys. Wah, luar biasa PL2 ya. Terus di masa depan ada nih mau berdamai sama kamu ya. Di masa depan satu persatu orang mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Terus siapa-siapa aja ini ya. Misalnya gini, ada nih pernah berprasangka apa gitu ya sama aku. Ada yang pernah anggap aku aneh lah. Ada yang pernah nyalahin aku karena ini itu atau apa ya. Ada yang pernah seuzon sama aku. Ada yang pernah prasangka buruk dengan aku. Tapi biarkan waktu yang menjawab. Karena ya seiring berjalannya waktu, Tuhan tunjukkan gitu kebenaran itu ada di dalam dirimu. Jadi ya sebenarnya kita nggak perlu menjelaskan apapun ke siapapun ya. Apalagi kita ngerasa tidak didengar, tidak dihargai, tidak dipandang gitu ya selama ini. Jadi biarkan yang bekerja itu kuasa ilahi ya, kuasa Tuhan yang akan tunjukkan kebenaran dan keadilan. Dan akhirnya apa? Satu persatu orang ini mau menyesali semuanya. Satu persatu orang ini mau merasa bersalah sama kamu karena ya ternyata kamu tidak seburuk yang mereka kira. Kamu tidak seburuk yang dia kira gitu. Jadi ada nih kayak ya di masa depan kita berdamailah ya, atau kita ya kita bersatu gitu. Oke. Ini PAL 2 bagus ya. Kedepannya wah, kamu akan dianggap makmur gitu. Semoga ya, memang beneran kamu makmur gitu di masa depan. Makmur ini relatif ya. Bisa kayak yang makmur itu keuangan kamu, makmur kerjaanmu, atau makmur rezekimu, atau apa ya. Pokoknya kamu itu kayak mandiri ya. Bahkan orang-orang akan bergantung sama kamu gitu. Soalnya kan kalian yang milih PEL ini sebenarnya kamu orangnya tertutup, kamu misterius, apalagi kamu menyendiri, mempertajam intuisi. Ternyata makin hari makin spiritual, akhirnya bisa menarik energi rezeki, bisa menarik energi seseorang. Dan akhirnya kamu nggak bergantung dengan apapun, nggak bergantung dengan siapapun, malahan ya mereka bergantung sama kamu karena mereka mau datang ke kamu gitu. Oke. Terus apa ya, kamu tuh ke depannya akan dianggap
luar biasa ini ya, di keluargamu, di pertemananmu, di mata dia, di mata mereka juga gitu. Aku ngerasa banget ya, kamu nanti bisa membanggakan keluarga, kamu bisa ya membuat dia tuh kayak akhirnya sadar gitu bahwa sebenarnya yang tidak ada apa-apanya itu dia gitu. Ya kayak gitu sebenarnya, karena di masa depan kamu ini yang kayak terpandang gitu ya, kedepannya kamu tuh dipandang orang gitu kak ya. Jadi selama ini kita yang menutup diri, kayak nggak dianggap gitu ya, tapi lihat deh di masa depan, sekali kita keluar nanti wah kita bercahaya. Amin ya ya. Jadi kedepannya kamu akan bercahaya gitu, keluar dari pertapaanmu. Jadi kalau selama ini bertapa ya, fokus sama diri sendiri, nah gitu kamu membuka diri, nantinya kamu yang akan dipandang karena kamu keluar sebagai seorang cahaya ya, kamu pembawa cahaya tuh. Dan kamu akan dianggap sosok yang spiritual, kamu juga dianggap sosok yang religius ya. Jadi mereka-mereka itu ya akan melihat betapa besar energi semesta di dalam dirimu, atau betapa besar kuasa Tuhan di dalam dirimu. Atau bahasanya apa ya? Melalui kamu ya, melalui perjalanan hidupmu ini ke depannya ya, mereka akan lihat, wah, luar biasa ya. Jadi ke depannya ya mereka akan ngerasa maha besar Tuhan ya, maha besar semesta membuat kamu seperti ini. Kamu yang tadinya nggak dipandang, akhirnya dipandang gitu. Ya seperti itu. Oke. Dan kedepannya kamu akan dianggap apa ya? Kayak kamu itu pantas dipertimbangkan. Kamu pantas diperhitungkan. Bahkan kamu tuh nomor satu daripada yang lain. Ya, karena kamu tuh berbeda loh daripada orang-orang lainnya. Ada nanti yang mengakui, ya juga sih, kamu tuh berbeda daripada yang lainnya. Perjalanan hidupmu itu ada perjalanan spiritual, dan itu luar biasa banget. Kamu spiritual awakening gitu, ada kesadaran, kebangkitan spiritual. Kamu nggak sama kayak orang-orang di dunia ini. Kamu tuh beda daripada manusia-manusia duniawi gitu. Jadi kayak wah gitu. Akhirnya adalah yang ngerasa, jadi pengen nih nikah sama kamu. Kalau nikah sama kamu pasti hidup aku teratur, hidup aku makmur ya. Siapa lah itu ya kan. Nah tuh jadi kedepannya kamu akan dianggap apa ya, seperti cahaya gitu. Cahayamu itu akan berfaedah ya untuk mereka. Karena satu persatu di antara mereka ini akan sadar bahwa ya mereka salah, sudah berburuk sangka sama kamu ya. Siapapun itu udah sia-siakan kamu lah, udah mengabaikan kamu, itu semua akan ngerasa bersalah. Itu semua akan ngerasa menyesal dan akan merasa apa ya? Kayak gini loh, aku di masa lalu ya, atau waktu itu, aku menghakimi kamu inilah itulah, aku menilai kamu begini begitu. Tapi ternyata ke depannya ya, aku lihat sebenarnya aku tuh salah menilai kamu, aku salah menghakimi kamu. Dan aku ngerasa aku yang dihakimi oleh Tuhan, aku yang dihakimi oleh semesta bahwa ya aku salah gitu ya. Ini ada lo yang akhirnya menangis gitu ya, karena udah memperlakukan kamu dengan buruk. Padahal kamu nggak pantas dapatkan itu. Tuh. Oke. Ada juga yang nganggep ya, nantinya kamu tuh orangnya hebat loh. Kamu itu mau keluar dari zona nyaman. Kamu mau keluar dari zona-zona duniawi, standar manusia, desakan society ya. Kan kata orang, hidup yang
yang wajar itu kalau kamu begini, kamu begitu, tapi kamu bisa keluar dari standar orang gitu. Kamu bisa keluar dari standar manusia. Jadi kamu kayak punya jalan berbeda. Dan kamu hebat gitu ya, bisa menjalaninya. Bisa keluar dari zona nyaman. Wah, luar biasa kamu. Nggak kayak orang-orang kayak hidupnya gitu-gitu aja, ya kan? Nah, tuh. Lanjut ya. Ini kan ada saja yang datang lagi lah nanti ke kamu, ya. Teman kamu dulu lah, mantanmu lah, atau siapapun lah, teman sekolah, rekan kerja yang pernah ada urusan, ya bisa juga keluarga, saudara, dia, mereka yang pernah ada hubungan sama kamu, yang pernah dekat kamu, tapi udah menjauh ya, itu akan mendekat lagi. Tuh, oke? Dan aku ngerasa ini memang kedepannya kamu ada peningkatan, karena hidup kamu tuh banyak pembelajaran. Kamu orangnya juga mau belajar gitu. Jadi kamu luar biasa. Kamu mau berproses. Kamu itu ngerasa kayak ya hidup ini nggak instan. Perjalanan spiritual pun nggak instan ya. Dan kamu mau melaluinya. Kamu mau berproses gitu. Jadi kayak kamu tuh luar biasa. Ya, ada aja nanti wah. Jadi pengen deh say berteman sama kamu atau deket lagi dong sama kamu, ya kan? Nah, terus ada nih di masa depan akan belajar loh dari kamu. Ada nanti yang ngerasa kamu itu pantas dicontoh, kamu itu panutan, kamu itu cahaya, kamu itu terang ya bagi kami yang masih di dalam kegelapan gitu. Kayak nanti ada aja mau belajar dari kamu atau terinspirasi ya, termotivasi karena kamu. Tuh. Oke, nah yang berkaitan ada SITDLMRBUGVKJAPOEH. November, Februari, Januari, Mei, Juni, April, Juli, dan Agustus. Ada Pisces, Cancer, Virgo, Libra, Capricorn, Leo, Gemini, dan Sagittarius. Ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Nah, pilihan 3. Kalian yang milih ini ya, kartu ketiga. Cara. Oke guys, pal 3. Bagaimana kamu ke depannya? Dan kamu akan dianggap seperti apa? Ya kan? Jadi pal 3 ini ke depannya akan semakin bijak. Bijak banget ya. Kamu akan semakin bijaksana karena kamu semakin dewasa. Dewasa dalam artian ya kayak bertumbuh jiwamu, bertumbuh spiritualitasmu. Jadi makin dewasa jiwamu, makin bijaksana kamu gitu. Kedepannya kamu akan bijak gitu ya, kayak orang yang ya udah nggak perlu drama gitu. Contohnya, aku pengen kebenaran itu terungkap ya, aku ungkapkan kebenaran itu. Misalnya aku kayak gini ya, aku tunjukkan diriku sendiri gitu. Kayak apa ya, kamu kan bijak banget sih, kayak orang yang udah banyak pengalaman gitu. Jadi di masa depan, kamu akan dinilai orang yang banyak pengalaman. Kamu udah rasakan titik terendah di hidupmu mungkin.
Kamu udah banyak merasakan kecewa, udah merasakan banyak sakit hati. Jadi kayak ujung-ujungnya ya udah legowo aja, ikhlas-ikhlas aja. Dan kamu hidup apa adanya. Karena kamu bijaksana menanggapi semuanya gitu. Contohnya, hidup aku seperti ini ya, inilah aku. Kedepannya ya aku pilih jalanku sendiri. Orang mau suka ya silakan gitu. Orang mau suka sama saya ya silakan. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya kan? Terus apa ya? Kamu juga bijak gitu menanggapi sesuatu atau seseorang ke depannya ya. Misalnya gini, kemarin-kemarin kan baperan. Kemarin-kemarin sensitif banget. Cuma ke depannya kamu ngerasa biasa aja dengan semuanya. Atau juga setiap orang punya jalan hidup masing-masing ya. Jadi ya biarkan urus diri masing-masing aja. Kamu akan kayak gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah drama. Urus aja hidup dia sendiri, urus aja hidup mereka sendiri, ya. Kalau hidup aku ya hidup aku. Ini jalan hidupku ya ini jalan hidup aku. Ya, kamu kayak gitu. Dan apa ya, kamu bijak gitu, memaafkan, mengikhlaskan, bijak berdamai dengan keadaan. Kamu kayak bijak aja menanggapi semuanya. Kamu ngerasa, ya, misalnya entah siapa gitu ya. Ada orang pernah hadir, kemudian kehilangan. Ya udahlah ya. Begitulah orang ya. People come and go, ya. Orang bisa datang dan pergi. Orang yang pernah kita genggam bisa juga lepas. Ya itulah hidup. Jadi nggak usah dipusingin ya kan. Ya kamu akan bijak gitu. Akan ngerasa ya udah. Ada orang mau datang sama saya silakan, enggak juga ya nggak usah gitu. Ya kamu kayak gitu sih. Bijak aja, nggak usah drama ya kan. Nah, ya kedepannya kamu kayak gitu loh guys. Nah, tapi gini loh. Kedepannya kamu bisa aja terkoneksi dengan orang yang sama. Entah dia memang akan selalu menoleh ke kamu, mencari kamu lagi, akan datang ke kamu lagi ini, ya. Kayak apa ya, kedepannya kamu itu banyak godaan loh, ya. Banyak godaan, tapi kamu kuat sih. Ini kan, kamu tuh kedepannya konsisten, komitmen, punya pendirian, punya prinsip yang kuat. Jadi ya orang nggak bisa sih mempermainkan kamu lagi, ya. Tuh. Jadi kedepannya mungkin ada kan orang yang nanti itu datang lagi. Padahal itu orang pernah menyakiti, entah itu teman lah, dialah, atau keluarga atau siapa gitu ya. Nah, jadi ada orang kayak dia tuh pernah menyakiti, ya, meskipun itu udah berlalu. Cuma orang ini bisa hadir lagi ke depannya. Orang ini bisa datang lagi ke depannya dan ya kamu bisa aja kan kayak tergoda, jadi baper sama dia, jadi terbawa perasaan dengan dia. Cuma aku rasa kamu enggak lah, enggak seperti itu. Maksudnya kamu tidak akan tergoda, ya. Kamu enggak mau sih tergoda. Kayak, ya buat apa mengulangi siklus yang sama. Kalau orang itu kayak masih seperti ular ya. Kalau seseorang itu masih seperti ular yang banyak racunnya, banyak toksiknya, itu buat apa, ya? Jadi sebenarnya kedepannya ada saja mau hadir, ada aja masuk lagi ke hidupmu, mengganggu hidupmu, mengusik hidupmu. Tapi kamu kayak bijak sih menanggapinya. Contohnya, oh si ini mencari aku ya di masa depan gitu. Ada yang mencari aku, ya udahlah ya, nggak usah baper, nggak usah terbawa perasaan banget. Atau bijak-bijak aja menanggapinya. Kayak ya mau silaturahmi, silaturahmi.
mau berteman ya, cuma kita lihat dulu nih, kalau orangnya toksik beracun ya jangan terlalu dekat ya kan. Nah kalau orangnya masih kayak gitu-gitu aja ya kan, nah jangan terlalu dekat. Tuh, terus kedepannya, oh, ini hidup kamu ada peningkatan karena satu persatu harapanmu akan terwujud ya. Kedepannya satu persatu keinginanmu akan dikabulkan. Contohnya apa ya? Aku pengen rumah. Nah, habis itu pengen mobil. Habis itu pengen apa? Pengen dia. Atau apalah gitu kan. Itu satu persatu terwujud sih. Misalnya tahun depan terwujud punya rumah. Tahun depannya lagi bisa beli mobil. Tahun depannya lagi ya bisa dapatkan apa gitu ya. Pokoknya satu persatu harapanmu akan terkabulkan. Jadi kedepannya hidup kamu itu nggak merosot ya. Hidup kita nggak ngedown ke depannya, tapi hidup kita akan meningkat. Ini ada kalian yang meningkatnya nanti drastis banget ya. Ada kalian yang nanti perubahannya signifikan, dalam artian peningkatan hidupmu ini nanti drastis banget. Tiba-tiba nanti kamu berduit, tiba-tiba kamu nanti punya ini, punya itu ya. Tapi kamu bijak menanggapinya gitu. Ini aku salut sih yang milipel ini. Siapa ya milipel ini? Ya aku salut sih sama kamu ya. Soalnya ya kamu kan bijak, kayak misalnya ya suatu saat kamu punya ini, kamu punya itu, kamu kayak nggak pamer sih. Kamu tidak butuh pengakuan, tidak butuh validasi, tidak butuh pamer gitu ya. Jadi kamu nanti punya apa aja kayak ya udahlah ya, bijak-bijak aja menanggapinya. Ya kamu lebih kayak banyak diem, tidak pamer, tidak banyak bicara, tidak berkoar-koar gitu ya. Ya ini kayak yang paling tiga ini spiritualitasnya udah tinggi gitu. Jadi kayak godaan apapun nggak mempan ya. Mau harta lah, tahta lah, mau dia lah, kayak nggak bisa pengaruhi kamu ke depannya. Karena ini kalau orang yang seperti ini sudah sangat berkomitmen, sudah sangat punya pendirian bahwa kita lebih memandang Tuhan aja, lebih memandang ridho ilahi daripada pengakuan dunia ini ya kan. Nah cuma dari situlah kayak kamu bisa menarik loh keberlimpahan. Ini memang kalian ada loh kayak, ya semoga lah hidup kamu benar-benar berubah ya. Ya tiba-tiba aja nanti kamu kaya, tiba-tiba kamu tajir gitu ya. Ingat ya sama aku ya. Enggak lah, enggak juga gitu ya. Cuma lebih kayak pokoknya berusaha lah. Jangan diam aja ya. Berusaha juga, semoga yang terbaca energinya di sini ya, semoga kamu bisa wujudkan nanti ya. Kayak gimana pun kamu harus berusaha. Kamu harus mewujudkan ini semua. Dan ya banyaklah kamu berdoa gitu. Oke. Terus kedepannya kamu akan dianggap kamu itu apa ya? Kedepannya akan glowing gitu, glowing kayak berkilau. kamu kamu cantik loh di masa depan. Kamu ganteng di masa depan ya. Ini beberapa tentang kepribadian, karakter, aura. Jadi kayak orang yang bijaksana seperti kamu itu terlihat cantik. Orang yang elegan, yang berkarisma seperti kamu itu terlihat ganteng ya, terlihat cantik gitu. Nah seperti itu. Jadi apa ya, bisa aja nanti kamu kayak dilirik banyak orang, kamu akan dilihat banyak orang nanti apa ya, matanya tertuju sama kamu. Banyak orang nanti matanya kayak ngelihat kamu terus ya, mata-matai kamu terus ya gitu. Bisa aja ke depannya kamu itu yang bersinar daripada yang lainnya gitu. Misalnya ya di masa depan ternyata di pertemanan kamu nanti paling luar biasa gitu. Atau di lingkungan keluargamu nanti kelihatan ternyata kamu nanti paling luar biasa lah gitu.
Jadi kan, wah luar biasa lah kamu. Tuh intinya, ya. Ini kan ada The Tower. The Tower itu kayak momen kaget gitu, tiba-tiba ya. Ih, iya pula gitu ya. Kamu ternyata, kayak pokoknya makin luar biasa, makin menarik gitu ya. Nanti ada yang kaget, kok kamu makin glowing gitu ya. Wajahmu makin cantik, makin ganteng, auramu berkarisma, elegan, kamu makin maco ya kalau kamu cowok, kamu makin elegan gitu kalau kamu cewek ya, gitu. Oke, terus kamu ini ya, nggak murahan gitu ya, kita nggak murahan, jadi digoda gitu, ih apaan sih. Soalnya gini ya, kamu nanti dianggap makin seksi gitu. Seksi bisa secara penampilan atau memang aura ya. Seksi itu kan nggak harus busana ya, nggak harus pakaian, tapi seksi itu kayak auramu. Jadi auramu tuh seksi ke depannya ya, kamu akan dianggap lebih seksi, lebih keluar gitu auramu ya ke depannya. Jadi kayak ada aja yang aduh pengen goda kamu nih, ya kamu kan nggak mudah digoda ya. Emang kita cewek apaan? Kita nggak cewek murahan ya, kita bukan cowok murahan gitu. Ya iyalah ya kan. Terus kamu apa ya, ke depannya dianggap tegas gitu kak ya, kamu dianggap tegas ke depannya. Kamu tidak segan-segan membatasi diri, kamu nggak segan-segan nge-cut orang, cut off orang-orang gitu. Contohnya ya, di lingkungan pertemanan kita seleksi lah, mana teman yang berfaedah, mana yang enggak gitu kan. Gitu juga di sosial media, mana akun-akun yang pantas menjadi teman, mana yang enggak gitu. Sama kayak menseleksi ya, kontak-kontak, nomor-nomor yang ada faedahnya, mana yang enggak gitu. Ya intinya kamu membatasi diri, kamu kayak menseleksi ya. Jangan sembarangan orang masuk ke hidupmu, jangan sembarangan orang mengganggu kamu ya. Jadi kamu ya mau sih mempersempit circle pergaulanmu, kamu mau mempersempit atau memperkecil ya lingkaran pergaulanmu. Jadi lebih kayak ya udahlah, berteman dengan sedikit orang kan nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Buat apa banyak orang, buat apa banyak bergaul kalau nggak ada kualitasnya ya. Ya ngerti lah ya, ibarat kayak ngapain sih hahaha hihi dengan banyak orang tapi nggak ada faedahnya gitu. Lebih baik berinteraksi dengan sedikit orang tapi ada kualitasnya. Nah kamu akan begitu karena kamu berkualitas gitu. Wah wah. Kita lihat lagi. Bentar ya. Aku shuffle dulu. Nah, mungkin di masa depan ada yang anggap kamu aneh, tapi ya udahlah. Kamu tidak butuh pengakuan, tidak butuh validasi. Oke? Karena gini ya, semakin tinggi kamu ya, maksudnya semakin bersinar kamu layaknya semakin tinggi pohon, itu semakin banyak anginnya, makin banyak badainya, banyak ujiannya, cobaannya, tantangannya. Jadi wajar ada orang yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Tapi aku ngerasa orang yang benar-benar melihat kebenaran di dalam dirimu itu sebenarnya mengakui kamu gitu. Ya, aku ngerasa kayak gitu sih. Jadi nanti di kedepannya ya, nanti ada orang yang kayak sekali dia ngerti gitu ya dirimu sebenarnya, itu pasti orangnya jatuh cinta banget sama kamu, ya. Entah siapalah. Pokoknya orang-orang yang mau mengikuti cahaya, orang-orang yang mau ikuti sinarmu, itu pasti kayak akan apa ya? Cinta banget sama kamu gitu. Jadi ya kamu akan dapat ya cinta yang berkualitas nantinya gitu. Oke?
Terus kedepannya aku ngerasa memang kamu ini bakalan berduit sih, karena ini ada tentang uang ya, ada tentang duit gitu. Atau hidup kamu itu akan beruntung, akan hoki, menarik rezeki gitu kan. Tapi hati-hati juga karena uang itu sensitif ya, takutnya gara-gara uang ya kita bisa bermasalah sama orang. Atau ya lihat juga niat seseorang ke kita, apa mau duit kita, apa mau uang kita gitu kan. Jadi perhatikan ke depannya mana yang tulus, mana yang modus. Tuh. Terus ke depannya kamu fokus sama kerjaan, fokus membangun keuangan ya. Jadi ke depannya kamu itu juga realistis sih. Realistis bahwasanya ya kamu harus jalani realita. Hidupmu harus berlanjut. Harus kerja, cari uang, harus membangun impianmu, cita-citamu. Ya realistis gitu kan. Cuma kamu itu kayak mengalir aja ke depannya. Karena kamu bijak ya. Jadi orang yang bijak itu mau melanjutkan hidupnya, tapi penuh keikhlasan ya. Kamu itu bijaksana. Jadi ke depannya ya kamu harus optimis melanjutkan hidupmu. Dengan atau tanpa dia ya udahlah. Dengan atau tanpa mereka ya sudahlah, ya kan? Dan kamu ini kayak menjalani hidup ini benar-benar mengalir ke depannya. Kamu tidak mau terlalu menggenggam sesuatu. Kamu tidak mau terlalu menggenggam lagi tentang seseorang. Karena kalau kita terlalu berlebihan ke seseorang, jadinya kecewa gitu. Jadi kamu ke depannya ya biasa aja. Jalani hidup sesuai realita, tapi ya ikhlas-ikhlas aja. Tidak terlalu berekspektasi, tidak terlalu berambisi gitu. Ya, itu ya. Oke, huruf berkaitan. K C I R S W M B A D H J Y E L T P N. Agustus, Januari, April, Juni, Oktober, Juli, September, Februari. Oke, ada Cancer, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Aquarius, Taurus, Leo, dan Capricorn. Sampai sini dulu, ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.